Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di acara Renungan Harian HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Hari ini Kamis 30 Juni 2022. Firman Tuhan menyapa kita, tertulis dari Yeremia 30 ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa dari antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan, sakit, penderitaan, kegagalan, keterpurukan, atau beban hidup? Suka atau tidak suka, sebentar atau lama, berat atau ringan, pasti setiap orang pernah mengalaminya. Anak-anak, remaja, pemuda, atau orang tua, yang kaya atau miskin, yang cantik rupa atau buruk rupa, pasti akan merasakan bagaimana susahnya hidup ini jika persoalan-persoalan hidup datang menerpa. Kita merasa bersedih, menangis, bahkan menderita karena kita merasa beban hidup ini begitu berat. Ketika berada dalam situasi buruk dan seperti tidak ada jalan keluar, umumnya orang akan mudah sekali kecewa, putus asa, frustasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Dalam keputusasaan mereka akan berkata, tidak mungkin sakitku akan disembuhkan. Tidak mungkin hidupku akan dipulihkan. Tidak mungkin aku berhasil. Memang sudah nasibku harus seperti ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaan seperti itu, mereka merasa sudah tidak ada lagi orang yang mau memperhatikan, menolong, dan menopang, serta peduli atas penderitaan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi kehidupan yang sedemikian, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini bahwa Allah sanggup memulihkan dan sanggup melepaskan kita dari segala beban hidup kita. Firman Tuhan pada saat ini melalui Nabi Yeremia menekankan 3 hal tentang pemulihan yang akan dikerjakan oleh Allah. Yang pertama dikatakan bahwa anak-anak mereka, orang-orang Israel, akan bertambah dan bertambah menjadi seperti dahulu kala. Tuhan akan menjaga dan melindungi perjalanan kehidupan mereka. Ini artinya bangsa Israel akan ada untuk selama-lamanya. Anak-anak adalah simbol regenerasi yang tidak akan pernah putus, turun-temurun, dan akan semakin banyak jumlahnya. Yang kedua, Yeremia menuturkan bahwa pandangan mata Allah akan tertuju pada perkumpulan mereka. Mereka akan terus diperhatikannya dan tetap di hadapan pandangannya. Walaupun bangsa Yehuda pada saat ini dihukum Allah atas kejahatan mereka,
Tetapi Allah tidak pernah memutus hubungan janji yang telah ditetapkannya, yaitu kepada nenek moyang Israel, Abraham. Allah akan senantiasa memberkati mereka, dan mereka tetap menjadi umat pilihan yang dikasihi dan disayangi Allah untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, disebutkan bahwa Allah akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ini berarti bahwa Allah senantiasa memperhatikan keselamatan umatnya. Allah tidak berkenan melihat bangsa-bangsa lain menindas dan menghancurkan umat pilihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berjanji kepada umatnya yang telah berdosa kepadanya. Janjinya ialah Ia akan memulihkan keadaan mereka jika mereka benar-benar mau bertobat. Dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari kedaulatannya. Janji Allah itu menjadi suatu penghiburan bagi orang-orang yang letih lesu tanpa pengharapan, dan penghukuman atas mereka itu ada. Seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah dijadikan alasan untuk menyerah, tapi jadikanlah alasan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendak-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ketika Tuhan memulihkan, maka yang rusak akan diperbaiki, yang tertutup akan dibukakan jalan keluar, yang susah akan diberi penghiburan, yang tidak ada akan disediakan, dan masih banyak perkara yang sanggup dipulihkannya. Dia adalah Allah, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, yang sanggup memulihkan keadaan kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Percayalah senantiasa atas kebaikan Tuhan. Amin.